Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virus Elok Rahmadanti 0429522288 dari Prodi Teknologi Pangan UPJJ Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas diskusi 4 mata kuliah Bahasa Indonesia. Virus COVID-19 berasal dari virus SARS-CoV-2 tipe 2. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Beragam spekulasi pun muncul mengenai asal-usul virus corona, seperti klaim virus ini secara tidak sengaja bocor dari laboratorium. Pada akhir tahun 2019, pejabat kesehatan mengeluarkan peringatan pertama tentang klaster kasus pneumonia di Wuhan, Cina. Kasus-kasus itu akan menjadi kasus COVID-19 pertama yang dilaporkan di dunia. Tetapi laporan WHO pada Maret 2021 menyimpulkan bahwa penularan dari satwa liar melalui inang perantara adalah jalur yang sangat mungkin untuk transmisi asli SARS-CoV-2 ke manusia. Teori ini pun disetujui banyak ahli. Dikutip dari Times, Christian Anderson, seorang profesor imunologi dan mikrobiologi di The Scripps Research Institute di LA, Jolla, California, mengatakan berdasarkan prioritas, data, bukti, dan lainnya, teori kebocoran laboratorium tetap merupakan hipotesis spekulatif berdasarkan dugaan. Sebagian besar orang yang mengidap penyakit ini mengalami gejala ringan sampai sedang dan segera pulih tanpa penanganan khusus, tetapi sebagian orang juga mengalami gejala yang berat dan memerlukan penanganan khusus dari tenaga medis. Virus ini menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan yang disebut droplet dari orang yang tengah batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, ataupun bernafas. Masing-masing individu yang terinfeksi memiliki gejala yang berbeda terhadap virus COVID-19. Tetapi secara garis besar, gejala virus ini dibagi menjadi 3, yaitu gejala umum seperti demam, batuk, cepat merasa lelah, dan kehilangan penciuman dan rasa. Lalu ada gejala tidak umum seperti batuk dengan sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, dan mata iritasi. Terakhir, gejala serius seperti sesak nafas, kesulitan bicara, kesulitan bergerak, perasaan bingung, dan nyeri pada dada. Biasanya gejala akan muncul sekitar 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terkena infeksi virus ini. Tetapi ada juga yang sampai 14 hari setelah terkena infeksi. Bila memiliki gejala ringan, kita dapat melakukan isolasi secara mandiri, yaitu tidak bepergian kemanapun seperti ke sekolah, ke kantor, ataupun ke tempat umum lainnya. Tidak lupa menjaga jarak dengan keluarga minimal 1 meter dan menggunakan ruangan terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Selalu gunakan masker untuk mencegah penularan terhadap anggota keluarga yang lain. Bila memiliki gejala yang serius, tenaga medis biasanya memberikan penanganan seperti alat bantu pernafasan, yaitu ventilator bagi yang sesak nafas, dan dexamethasone. Dexamethasone adalah kortikosteroid yang dapat membantu mengurangi durasi penggunaan ventilator dan menyelamatkan nyawa pasien yang sakit parah dan kritis. Kita dapat melakukan pencegahan agar terhindar dari virus COVID-19 seperti selalu menjaga jarak dengan orang lain walaupun tidak tampak sakit, selalu kenakan masker pada tempat umum ataupun dalam ruangan dengan banyak orang, rajin mencuci tangan dengan sabun atau bila tidak memungkinkan dapat menggunakan hand sanitizer, dan jangan lupa mengikuti vaksinasi untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Demikian informasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu berpikiran positif. Semoga kondisi pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat hidup dengan normal kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.